Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kajian malam ini disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhin niyyah wa likulli niyyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca zikirnya Imam Asyibli setiap habis sholat akhir surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dilanjutkan dengan sholawat sekali. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mengulang sedikit tentang dawuhnya Imam Asyibli. Beliau pernah dawuh begini, lau zuqtum halawatal wuslah ay al-qurbi ma'allahi ta'ala la araftum mararatal qati'ah ay al-bu'di anhu fa innahu azabun azimun inda ahlillah. Imam Asyibli dawuh, seandainya kalian semua pernah merasakan betapa manisnya, betapa lezat dan nikmatnya dekat dengan Allah, maka kalian akan tahu mararatal qati'ah ay al-bu'di anhu. Kalian akan tahu betapa pahitnya jauh dari Allah. Kalau kita sudah pernah merasakan betapa nikmatnya saat dekat dengan Allah atau wusul, selalu komunikasi dengan Allah, maka kita akan merasakan betapa pedihnya saat jauh dari Allah. Fa innahu azabun azimun inda ahlillah, karena sesungguhnya jauh dari Allah adalah merupakan azab atau siksa yang pedih menurut wali-wali Gusti Allah. Wa kana min du'ai sallallahu alaihi wasallam, karena itu kata beliau, Kanjeng Nabi selalu berdoa, Allahumma rzuqni ladzatan nazari ila wajhikal karim wasyauqi ila liqa'ik.
Ya Allah, berilah rizki atau anugerahilah kami rizki agar bisa merasakan kenikmatan atau kelezatan saat memandang wajahmu dan selalu rindu untuk bertemu denganmu. Doa ini tidak familiar di telinga kita Bapak Ibu, dan saya sendiri ingat ketika saat membaca ini. Tapi ada doa yang selalu diajarkan oleh para mursyid atau guru thariqah. Apa itu thariqah Syadziliyah, Qadiriyah, Naqsyabandi, Satariyah. Hampir di antara doanya adalah begini. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Nah ini, ilahi anta maksudi, ya Tuhanku hanya engkau yang aku tuju. Waridhoka matlubi, hanya ridhom yang ku cari dan ku nantikan. A'tini mahabbatak wa ma'rifatak, berilah, anugerahilah kami rasa cinta dan ma'rifat kepadamu. Nah ini yang agak familiar. Mari kita baca bersama-sama. Ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk bisa sampai menyatu dan merasakan kenikmatnya saat ibadah, saat zikir, saat dekat dengan Allah, ini memang tidak bisa serta-merta, harus kita latih, kita upayakan ya. Ternyata zikir itu ngapunten ketoke gampang, zikir eling ngoten nggih mboten gampang ternyata. Ya, saya sendiri nih ilinge ya pas ngomong ngeten iki. Engko nek ten jaba bisa lali pisan. Ketika kita nyetir melihat berbagai macam keramaian, sing diilingi pun mboten Gusti Allah. Ya apa yang dilihat itulah. Sehingga tadi itu ketika berangkat dari rumah, ngoten niku sing diiling ku tahu petis ning pojok niku. Akhirnya begitu masuk neng ndi tahu petis tak golek kok gak ono, mungkin gak dodol be. Akhirnya gak sido mandek. Biasanya sambil nunggu niki enek tahu petis pojok niku. Ngono niki nggih guyu nggih. Iya ya. Tiba ngomong itu gampang, tapi ternyata dalam prakteknya mboten gampang. Makanya pernah saya sampaikan dawuh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari kan begini. La tatruki dzikra li adami huduri qalbika ma'allahi fihi. Li anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflitika fi wujudi dzikrihi. Janganlah kamu berhenti berzikir kepada Allah meskipun hatimu dan pikiranmu dalam keadaan lalai. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Karena sesungguhnya kelalaianmu tanpa berzikir kepada Allah itu dampaknya lebih buruk daripada kelalaianmu tapi masih mau berzikir kepada Allah. Asa ayyar fa'aka min dzikrin ma'a ghaflah ila dzikrin ma'a yaqdhah. Siapa tahu dari zikir yang kau ucapkan meskipun dalam keadaan lalai, tidak bisa khusyuk, tidak konsentrasi, suatu saat Allah mengangkat menjadi zikir yang bersifat penuh kesadaran. Wa min dzikrin ma'a yaqdhah ila dzikrin ma'a huduri. Dari zikir yang disertai penuh kesadaran menjadi zikir yang bersifat seakan-akan hadir berada di hadapan Allah. Jadi untuk bisa khusyuk konsentrasi itu tidak bisa kita mboten karepe kula jenengan. Kadang-kadang dikusuk-kusukno malah gak khusyuk. Lho kula niki Allahu Akbar
Diingat Allah, lu tambah ketok sembarang kalir. Yes, pokoknya dilakoni mawon walaupun tidak khusus suatu saat pasti. Siapa tahu Allah akan mengangkat zikir kita menjadi zikir yang penuh kesadaran. Dari zikir yang penuh kesadaran menjadi zikir yang seakan-akan hadir di hadapan Allah. Dari zikir yang hadir di hadapan Allah menjadi zikir yang bersifat fana. Artinya tidak ingat sesuatu, hanya ingat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya kemudian teringat di media sosial, di WA group itu ada kisah yang sangat inspiratif. Ini kelihatan sederhana tapi ternyata mengandung ajaran tauhid yang luar biasa. Ya, jadi ada dialog antara tukang cukur dengan pasien yang atau pelanggan yang sedang dipotong. Tiba-tiba sambil motong itu tukang cukur bilang begini, Mas, sekarang ini banyak orang yang putus asa, banyak orang kesulitan, bahkan ketika tidak mampu menghadapi kenyataan hidup banyak yang melakukan bunuh diri. Saya kemarin sempat mencatat data bunuh diri di Indonesia ini semakin hari tidak semakin surut Bapak Ibu. Semakin hari semakin berkembang. Jadi ini data yang saya peroleh dari Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri. Ya, kebetulan saya ini menjadi tim salah satu cybercrime. Jadi kalau ada kasus-kasus penistaan agama, ada kasus-kasus pelecehan seksual, saya diminta menjadi saksi ahli. Ya, apakah pengedaran gambar foto yang seperti ini termasuk bagian dari amoral atau kasus-kasus yang asusila. Itu kan ngomentari, kan berpendapat, nah itu di BAP. Ya, dari saksi ahli itu nanti bisa dipakai di dalam menguatkan BAP kepolisian. Nah, kasus ini tahun 2021 itu sebanyak 620 kasus. Jadi orang yang bunuh diri ini tercatat tahun itu 620 orang. Nah, wong 600 kan ya akeh ya. Masjid iki 600 cebek ya. Tahun 2022 itu meningkat menjadi 902, meh 1000. Kemudian tahun 2023 kemarin 1226, kan meningkat. Nah, 1000 niku nggih kathah. Nah, yang terbanyak kasus bunuh diri itu didominasi oleh remaja yang berusia 15 sampai 24 tahun. Ini kan berarti usia sekolah. Artinya banyak anak-anak milenial sekarang begitu rapuhnya ya, mentalnya karena tidak kuat menghadapi himpitan atau kesulitan hidup yang dialami. Ternyata pelajaran sekolah masih belum bisa membuat keimanan atau mental anak-anak kita menjadi kuat. Ya, karena itu pendidikan keluarga atau pendidikan begini-begini ini menjadi penting, Bapak Ibu yang kami hormati ya. Nah, ini terus saya membayangkan, itu yang tercatat di Polri mungkin ono sing gak dicatat barang kan ya, sing deso-deso niku jauh dari kepolisian gak dicatat. Artinya ini adalah sungguh sangat memprihatinkan, bunuh diri sebegitu banyaknya. Naudzubillah ya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, penyebabnya apa? Ya depresi, stres karena banyaknya persoalan yang menerpanya sehingga dia melakukan seperti itu. Makanya tanggal 30 November yang lalu di Lebak Bulus, mungkin panjenengan juga ramai di YouTube, ada anak remaja membunuh siapa? Bapak ibu neneknya. Jam 1 malam dia naik ke lantai 2
melihat bapak ibunya langsung dibunuh, cuma bapak ibu menjerit, numbai tangi langsung ditusuk mati, tapi ibu selamat sekarang ini, dirawat di rumah sakit. Nah ini kan subhanallah, saya juga membayangkan kok bisa. Nah polisi juga heran ketika ditanya apakah sering dimarahi dan tidak. Ternyata di antara kasusnya itu adalah karena seringkali disuruh belajar. Nanti mendino dikan belajar nih, belajar kan semua orang tua kan kepengen anaknya pinter. Nah karena jengkel itulah, ya Allah, naudzubillah ya, sampai nekat seperti itu. Nah kalau saya ya mungkin ada di balik itu mungkin karena pengaruh HP atau narkoba kan ya. Masa hanya dikenu belajar sampai sebegitunya gitu loh. Ya. Nah ini. Nah karena itulah kemudian ada ulama yang namanya Syekh Aqil Ali bin Ali. Beliau menyatakan kita harus punya prinsip di hidup, di antaranya adalah lasta wahdaka Allahu hunna. Supaya mboten gampang stres, tidak gampang putus asa, kita harus yakin bahwa hidup engkau tidak sendiri, tapi Allah selalu ada di situ. Allah ada di sisimu. Nah, sehingga kembali kepada dialog tukang cukur tadi, dia mengatakan begini. Banyak orang stres, banyak orang yang kesulitan, tapi kemudian melakukan jalan pintas. Bukankah Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang? Tapi kenapa Allah tidak menolong dan membantu mereka yang kesulitan? Akhirnya tukang cukur ini berkesimpulan, kalau begitu saya berpendapat Allah tidak ada. Nyatane banyak hambanya yang kesulitan tidak ditolong. Andai kata ada, maka tidak ada orang yang hidupnya mengalami himpitan dan kesulitan seperti ini. Arek sing dicukur iki meneng terus jawab nopo? Dilalah ada sebuah inspirasi. Setelah dia selesai dipotong rambutnya, ada pengamen yang rambutnya acak-acakan gondrong. Nah dari rambut gondrong itulah kemudian dia berpendapat, Pak, saya juga punya pendapat seperti sampean. Di dunia ini tidak ada tukang cukur. Loh, sama ini ngomong apa Mas? Ngelendur ta sama ini? Sama ini gedang godok gerang tapi goblok kan. Wong mari dipotong rambutnya dirapikan kok ngarani tukang potong nggak ada. Andai kata tukang potong ada, nggak ada orang yang rambutnya acak-acakan gondrong seperti itu. Itu adalah bukti nyata bahwa tukang cukur tidak ada. Itu kan salahnya sendiri. Andai kata dia datang dan duduk di kursi ini minta dipotong, pasti aku rapikan seperti sampean. Itu kan sama. Mengapa banyak orang yang susah, kesulitan hidupnya? Itu karena memang mereka tidak mau datang kepada Allah. Bukankah Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kalau kita punya masalah ya minta tolonglah kepada Allah. Melibatkan Allah di dalamnya dengan penuh kesabaran dan sholat. Maka Allah akan datang untuk menyertai kita. Nah itu kan juga salahnya sendiri. Wah, mau cek hebat banget gitu. Ini ilustrasi yang luar biasa. Jadi bukankah kemudian Allah di dalam ayat juga menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Setiap kesulitannya pasti akan diberikan kemudahan dan jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rizki dari arah yang tidak diduga dan disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, maka akan diambil alih oleh Allah. Cukuplah bagi Allah sebagai penolong. Nah ini kan jelas janjinya Allah. Jadi ada rizki yang memang datangnya akan tanpa disangka-sangka. Oleh karena itulah kemudian Syekh Aqil Ali bin Ali mengatakan, di samping kita harus punya keyakinan lasta wahdaka Allahuhunna, kita tidak sendiri,
Allah selalu bersamamu. Yang kedua adalah ya'tikal faraju min haitsu la yahtasib. Suatu saat akan datang masanya Allah akan memberikan kemudahan dalam hidupmu tanpa diduga dan disangka-sangka. Bapak Ibu, mari kita belajar dari perjalanan hidup Pak Prabowo. Saya kemudian membayangkan 3 kali baru berhasil menjadi presiden. Coba kalau tidak mental baja, nggih. Saya kemudian membayangkan kira-kira berapa meter, bukan miliar, meter uang yang sudah dikeluarkan ini. Begitu pula Bu Khofifah. Pertama gagal, kedua gagal, yang ketiga baru berhasil. Subhanallah. Dan keempat ini wis tinggal terus noai kan gampang. Tapi nah, artinya apa yang dilakukan tidaklah sia-sia. Ya'tikal faraju min haitsu la yahtasib. Pada saatnya pasti akan datang kemudahan yang engkau tidak menyangkanya. Nah, jadi harus kita tanamkan bahwa badai pasti berlalu. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, supaya hati kula jenengan mboten gampang stres, kata Syekh Aqil Ali bin Ali, beliau mengatakan ikhtiyarullahi laka khairun min ikhtiyarika linafsika. Pilihan atau keputusan Allah untukmu khairun, lebih baik, min ikhtiyarika linafsika, daripada pilihan atau keputusanmu sendiri untuk dirimu. Nah, itu harus diyakini. Keputusan Allah jauh lebih baik daripada keputusan atau pilihan kita untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu, kalau tidak kita punya keyakinan gitu, wah agak stres sih. Kemarin itu saya dapat informasi kabar saudara saya yang pengasuh pondok pesantren Tarbiyatul Thalabah Paciran Lamongan, namanya Gus Nasrullah. Beliau sekeluarga, semua anak-anaknya diajak ke Jogja dalam rangka menghadiri wisuda tahfidz anaknya. Malam itu ketemu para alumni yang di sana dan kemudian ada khol. Ya, bahasanya ya sambil rekreasi ke Jogja lah Pak. Dan tidak ada keluhan apapun, dan selama ini nggak pernah punya riwayat sakit jantung, sehat walafiat. Tiba-tiba pas acara selesai malam-malam bilang sama istrinya, awakku kok gak enak ya. Kelihatan masuk angin. Terus kemudian dibuat istirahat tidur, kok juga rasanya gak enak. Akhirnya pindah ke kursi hotel panjang itu. Nah, istrinya menganggap mumpung iso sare dibiarkan, karena semalam nggak bisa tidur. Kemudian saat tarhim istrinya tahajud di sebelahnya, dibiarkan mumpung iso sare, nanti dibangunkan saat azan saja. Tiba-tiba mboten enten. Akhirnya dipanggilkan dokter, dicek, ternyata sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba. Nah, jadi kula sedih namanya saudara teman ya. Tapi kemudian oh ya, Allah sudah punya keputusan, Allah sudah punya pilihan. Kita harus yakin bahwa keputusan dan pilihan Allah pasti lebih baik. Allah pasti punya rencana yang terbaik untuk kita. Nah, dan Allah tidak akan meninggalkanmu. Lasta wahdaka, engkau tidak sendiri. Allah selalu bersamamu. Nah, namanya sedih siapapun bisa dan datang Bapak Ibu. Jangankan orang seperti kita. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang sangat dekat dengan Rasulullah dan tingkat keimanan sudah luar biasa, niku nggak ada sedih Wan. Bahasa kula jenengan nggih stres. Karena apa? Ketika Rasulullah SAW
melakukan hijrah ke Madinah itu kan singgah istirahat di mana? Gua Thur, bukan Gua Hira. Kalau Gua Hira itu tempat uzlahnya beliau berkhalwat ya selama 40 hari, kemudian diangkat jadi Rasul itu di Gua Hira. Dan ternyata ketika saya haji yang pertama tahun 2000 kalau nggak salah, itu waktu 2001 itu sempat naik di 2 gua ini Pak. Kalau Gua Thur itu sekitar 2 jam. Kalau Gua Hira pokoknya melaku sambil istirahat karena gunungnya kan tinggi, itu 1 jam cukup. Tapi kalau Gua Thur ini panjang dan jauh. Terus kemudian ketika sudah sampai di tempat, mulut gua itu lebarnya luar biasa. Umpama ana wong mlebu siang atau malam wis ketok lah. Karena mboten mingkup sempit ngoten mboten. Jadi akhirnya waktu itu Rasulullah ketika singgah istirahat di situ dengan sahabat Abu Bakar dan kemudian perjalanannya terlacak, wah, cara hitungan akal jelas dibunuh kan ngoten. Padahal Rasulullah punya mukjizat, nabi pilihan. Lho ngoten niku Sayyidina Abu Bakar nggih takut. Tapi kemudian Allah menurunkan satu ayat untuk menghibur Rasulullah dan sahabat Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah selalu bersama kita. Nah, akhirnya selamat karena secara lahir akhirnya Gusti Allah ngutus binatang napa? Laba-laba menutup sehingga terhalang pandangan oleh laba-laba. Dan akhirnya orang kafir punya keyakinan kalau ada orang pasti rusak. Loh, kita kan sederhana sekali cara Allah menyelamatkan itu loh. Makanya kalau sudah saatnya kula jenengan ini nanti dari usaha yang menurut kula jenengan gagal, tapi sebenarnya adalah kesuksesan yang tertunda dalam pandangan Allah karena Allah punya rencana yang terbaik, maka hidup kita akan menjadi tenang. Kula kadang-kadang ngomongin ini pas ngalami dewi stres. Ya Allah. Dengan dipamiti anak, Pak kalau pada ujian, dilalah pernah suatu saat gagal, koncone lulus dia gak lulus, jadi ujian dokter itu akhir tertunda, koncone wis diwisuda dia kurang karena ada satu blok mata kuliah yang tinggal lulus akhirnya mengulang, ya ngono nang ati nggih rada sumpek ya. Nah, tapi harus dikuatkan bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Ya, makanya saya ini juga punya anak. Kemarin kan rencanakan ke Suriah atau Syria, dan salah satu syaratnya harus hafal minimal 2 juz, kemudian bisa bahasa Arabnya lancar. Yang kedua membaca kitab namanya Kifayatul Akhyar. Dilalah di Jawa Timur ini Bapak Ibu yang mendapatkan tugas untuk ngetes yang berangkat dari Jawa Timur itu teman saya sendiri, yaitu Yai Fatoni Dimyati, pernah juara tahfidz tingkat internasional, beliau alumni Suriah atau Syria, dan juga Ustadz Mudawi Ma'arif, kedua-duanya punya pondok tahfidz Quran. Ya jenenge konco ya otomatis dititipno lah. Kitab wis dianu, bahasa Arab wis dilatih. Subhanallah. Jatah beasiswanya 50, Pak. Sehingga anak saya harapan besar. Dilalah. Gusti Allah punya rencana 50 jatah ini kemudian tidak diteskan di Indonesia. Karena apa? Mahasiswa-mahasiswi yang kepingin dapat beasiswa 50 ini langsung pergi ke Syria sana. Sehingga tes langsung perguruan tinggi, dan alhamdulillah 50 orang diterima semua, lolos semua. Akhirnya tidak mengadakan tes di Indonesia. Akhirnya kan ngaplo, gak ngerti ya. Dan itu kan di luar rencana. Karena ternyata tiba-tiba ada pengumuman dari sana, sudah cukup beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang sudah tes di sana dan sudah mondok di sana terlebih dahulu. Bahasanya wis inden ngoten lah.
tapi tetap tes dan lolos semua. Akhirnya anakku ya wis gak usah gopo. Akhirnya ada pengumuman tes dari Kemenak ke Maroko niku. Ya, jadi akhirnya Maroko hanya mengambil 30 orang. Yang waktu itu yang tes sebanyak 1.200. Dilalah di antara 30 ini anak saya yang lolos di sana. Kula akhirnya bayangkan umpomo waktu itu diterima di Suriah atau Syria, entek mulai nganggur, Pak. Syukur-syukur gak dibom Israel kan ngono. Loh, saya kan berantakan. Negaranya sudah hancur lebur. Setelah dikuasai oleh pemberontak, Bashar Assad dan keluarganya nang pundi? Rusia. Kemudian 350 jet tempur Israel membombardir. Wow, anak koncoku namanya Ustadz Mudawi yang di sana, mesti ini barengan aku lah niku tiap hari telepon, wah tiap nggak bisa tidur karena war bom niku di sekitar kampus. Ya, dan akhirnya sekarang dievakuasi, diboyong semua warga negara Indonesia yang di Suriah diboyong mulih. Nah coba gak bahaya ta? Setahun kan nganggur nih. Loh, ternyata setiap kegagalan itu ada hikmahnya. Oleh karena itulah kemudian Syekh Aqil Ali bin Ali mengatakan setiap cobaan dan ujian itu pasti ada hikmahnya. Ya. Jadi kita harus yakini bahwa setiap kegagalan, cobaan dan ujian itu pasti ada hikmahnya. Nah ini, jadi Allahu la yaqdiru syai'an illa lil hikmah. Allah tidak mentakdirkan sesuatu kecuali ada hikmahnya. Jadi yang pertama, lasta wahdaka Allahunna. Allah, engkau tidak sendiri, Allah selalu bersamamu. Yang kedua, ya'tikal faraju min haitsu la tahtasib. Suatu saat akan datang kemudahan dan kebahagiaan yang tidak kau duga dan disangka-sangka. Yang ketiga, pilihan Allah, keputusan Allah jauh lebih baik daripada keputusanmu untuk dirimu sendiri. Dan yang keempat, Allahu la yaqdiru syai'an illa lil hikmah. Allah tidak mentakdirkan sesuatu kecuali semua ada hikmahnya. Nah, jadi saya teringat ada sebuah anekdot di pondok pesantren. Anekdot itu adalah cerita yang sulit dilupakan. Ini. Jadi pernah suatu saat seorang kiai ini punya putri yang cantik. Dan biasanya santri-santri senior itu kepingin menjadi menantu kiai. Akhirnya karena banyak yang berkenan, akhirnya kiainya membuat sayembara. Karena jangan sampai salah pilih. Karena keputusan hari ini menentukan pondok pesantren di masa akan datang. Karena otomatis akan menjadi putra mahkota yang menggantikan kedudukan kiainya mengasuh pondok pesantren. Akhirnya kiainya membuat sayembara begini. Semuanya dikumpulkan, santri-santri yang senior, yang hafal Quran, yang kitab kuningnya matang, kemudian dikasih satu persatu burung merpati. Akhirnya Kiai Din dawuh, barang siapa di antara kalian yang bisa menyembelih merpati ini tanpa diketahui siapapun, maka itulah yang akan menjadi menantuku. Nah, jadi akhirnya kabeh berusaha menyembelih tanpa diketahui siapapun. Akhirnya datang satu persatu kepada kiai dengan kepala yang sudah terpotong. Akhirnya ditakoni, bagaimana caranya kamu menyembelih supaya tidak diketahui siapapun? Saya pergi ke hutan. Di sana saya sendirian, tidak ada siapapun yang melihatnya kecuali saya. Sing siji melayu nang kali, sing siji melayu nang sawah. Ada satu santri yang datang dengan merpati yang masih hidup. Dole,
Kok awakmu enggak jadi menyembelih? Yai ngapunten. Ketika panjenengan bilang siapa yang bisa menyembelih merpati tanpa diketahui siapapun, di saat aku melaksanakannya di tempat sunyi, di tempat yang jauh, di tempat gunung, kemanapun saja aku mencoba untuk menyembelihnya, ternyata Allah ada sisiku, Allah melihatku. Walaupun tidak ada orang, tapi aku merasa dilihat oleh Allah. Itu tadi, lasta waktaka, engkau tidak sendiri, Allahunna, Allah ada di sampingmu. Akhirnya kiai ini, oh berarti hari ini tahu kita matang, dimanapun merasa bersama Allah. Ya nek ngono awakmu le, ternyata itu kan jebakan. Nah jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kepada persoalan ini supaya kulon jenengan tidak mudah stres, kita harus yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Dan yang terakhir kata beliau adalah kullu marrin sayamur hatta anta nafsuka satasbihudz dzikra, bahwa semua peristiwa yang kita lakukan pada saatnya akan berakhir dan hanya akan menjadi kenangan. Karena itulah kita bagaimana caranya membuat sejarah yang baik dan akan dikenang menjadi orang yang baik, dan akhirnya harapannya adalah semua muka-muka menjadi husnul khotimah. Saya kira demikian Bapak Ibu yang kami hormati. Kurang berapa menit nih? Wow, sik 12. Nggih, monggo barangkali ada yang perlu didiskusikan. Halo. Nggih. Biasanya kan yang sing takon nggih. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya iya. Wah, kalau takok ngene ya podo nek ngoten. Iya. Bapak Ibu, sebenarnya kan kita sebenarnya sudah tahu secara teori konseptual fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwa setiap cobaan, ujian, kesulitan yang pernah diberikan oleh Allah kepada kita itu pasti akan berakhir dengan happy ending. Tadi ya'tikal faraju min haitsu la tahtasib. Bahasa gampangnya badai pasti berlalu. Cuma ngempakno ngeten iki nggih mboten gampang. Karena itulah perlu kita punya ilmu. Nah, jadi kalau misalnya menghilangkan stres sumpek, itu kan gampang teorinya, tombo ati iku 5 warnane, ya. Siji maca Quran angen-angen sak maknane. Nomor loro zikir wengi ingkang suwe. Nomor telu wong kang soleh kumpulono. Nomor 4 wetenge kudu luwe. Terus nomor 5 apa? Ya ikulah pokoknya. Nah, lho wis salat, wis maca Quran, ya ternyata tidak mudah. Makanya pernah saya sampaikan di saat kula niki nyonya sakit, itu kan pas kondisi Covid Delta yang siang sore banyak orang meninggal dunia itu. Hampir tiap hari, bukan hanya ratusan, 100, 400 di Surabaya. Di Keputih sana terus digali. Nah, gampang berpasrah, bertawakal kepada Allah. Oh, niku ya sumpek ya. Makanya saya pernah cerita itu bilang kepada Prof. Aziz, terus pundi Ustaz, wes saiki wis gak njaluk, gak usah njaluk waras.
Wis apa jare Gusti Allah? Kaya gak kenal Gusti Allah aja, jare ngono. Wah. Saiki sampean salat, nah ngoten. Rukuk sujud coba enggak diperlama. Wis pasrah, ngomong pasrah tok nang Gusti Allah. Nah waktu niku akhirnya terus mikir, iya pasrah, apapun yang dikatakan Allah pasti baik. Kita sudah yakin, tapi kemudian bayang ngeten, nah nikmati terus rabi ambek sapa ngoten kian. Akhirnya pasrah niku kula tambahi. Nggih kula pasrah tapi sampean warasno Gusti. Ngono. Loh, artinya berarti itu belum pasrah. Karena di dalam hati kita masih punya permintaan, masih ndekte Gusti Allah. Makanya sebenarnya secara syariat kita kan boleh meminta apapun sesuai dengan keinginan kita. Tapi itu di dalam konteks orang-orang yang ahli makrifat, ahli itu adalah orang yang enggak sopan. Karena apa? Allah Maha tahu yang terbaik. Lah kok dik-dik koyo ngomong gak Gusti Allah gak ngerti aja kan ngoten. Ya Allah, jenengan waras napa sebab nek mboten waras kula niki kan ngono. Makanya saya kan pernah cerita ketika saya praktek ngajar waktu PGA. Kalau sekarang aliyah sudah enggak ada PGA. Ya ono arek jenenge Zulaikha arek PGA, wahyu pinter lincah. Akhirnya kula bermari sembarang khususun arek PGA Al-Fatihah ya ngono. Kenapa? Waktu itu membayangkan andai kata duwe bojo koyo ngene iki ning ati mesti bahagia kan ngoten. Pinter lincah kan gitu. Nah, ternyata baru saya sadar, itu loh enaknya punya guru nih Mbak. Dilala sowan Mbah Jalil. Beliau mursyid Thariqah Syadziliyah. Lu kok iso tiba-tiba bilang begini? Le, aku takon saiki. Umpama arek kok Fatihai mendino terus golek ya awakmu. Bingung ngono ya apa kon tanggung jawab ta. Loh, oh waget kula, Pak. Langsung ngoten niku. Jadi gadik babu nang ati. Kurang ajar sapa sing ngandani ngono. Aja ngono carane ndonga le. Itu gak sopan padha karo ndikte Gusti Allah. Carane ngene, ya Allah, pilihkan jodoh yang Engkau ridhoi. Ngoten ternyata. Jadi kalau kita tidak punya ilmunya seperti itu ya gak mungkin lah. Atau gak punya guru seperti itu, gak ada yang menatakan hidup kita. Nah, berulang kali ibarat orang belajar sepeda jatuh kemudian ditangekno maneh belajar. Makanya perlunya mursyid guru itu supaya ada dalam membimbing supaya enggak kepleset. Kalau enggak kita akan mudah putus asa. Karena apa? Ukuran baik itu kita kan menganggap sukses baik itu kan menurut orang kita. Makanya saya punya tetangga Pak. Ya semua anak kepingin sukses disekolahkan di Al-Hikmah. Al-Hikmah Menanggal nih loh. Ternyata TK-nya saja pendaftarannya itu 10 juta, tiap bulan 2 juta. Engko SMP-nya 15 sampai 20, SMA-nya juga begitu. Akhir kula mbayangno, nggo UIN Sunan Ampel itu loh, sak semester 5 juta. Itu wis wah, akeh sing njaluk keringanan. Wah, soal hikmah itu ternyata kelas menengah ke atas, full day school. Nah, itu kan karepe. Nah, seandainya kemudian begitu sudah lulus ke sana tes perguruan tinggi, enggak sampai kalau dia bahwa kepinginannya dengan semua dipersiapkan itu maka akan mengatakan bahwa itu adalah kegagalan. Akhirnya adalah putus asa, naudzubillah. Nah, karena itulah kemudian kita harus yakin bahwa setiap yang terjadi pasti ada hikmahnya dan Allah memilihkan yang terbaik bukan menurut kita. Makanya Syekh bin Athaillah mengatakan begini, la yakun ta'akhuru amadil ata ma'a ilhahi fid du'a mujiban liya'sika fahuwa dhamina lakal ijabah. Janganlah tertundanya pemberian yang diberikan oleh Allah kepadamu padahal kamu sudah sungguh-sungguh berdoa dan berupaya, menyebabkan kamu mujiban liya'sika, putus asa, fahuwa dhamina lakal ijabah, padahal Allah telah menjamin bahwa setiap doa pasti diijabah. Jangan sampai tertundanya pemberian yang sudah dijanjikan Allah menyebabkan kita putus asa. Fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika. Karena Allah yang berhak memilihkan apa yang terbaik
untukmu, bukan kamu yang memilih yang terbaik untuk dirimu sendiri. Wa fil waqtil ladzi turidu la fil wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Dan waktunya kapan, saatnya pemberian, diijabahnya doa itu juga menurut Allah yang terbaik, bukan menurut kehendakmu sendiri. Nah, sehingga Syekh Mutawalli Asy'ari mengatakan, ketika engkau sudah berupaya dan berusaha disertai dengan doa tiada henti, belum membuahkan hasil, jangan sekali-kali mengatakan usahaku gagal, doaku ditolak oleh Allah, tapi katakanlah Allah masih memilihkan waktu yang tepat, Allah masih memilihkan apa yang terbaik yang akan diberikan kepadamu. Sehingga tadi Syekh Aqil Ali bin Ali mengatakan, ya'tikal faraju min haitsu la tahtasib, pada saatnya engkau akan mendapatkan kebahagiaan tanpa engkau duga atau sangka. Mungkin Pak Prabowo nggak pernah membayangkan pada akhirnya jadi presiden, wis 2 kali gak? Wis gak usah mikir carane Pak. Itu mungkin bagian dari rencana Allah. Ya. Jadi dia jadi setelah koalisi dengan Pak Jokowi, dan Bu Khofifah akhirnya juga jadi gubernur. Artinya ini menjadi contoh kerja keras yang tidak mengenal putus asa, pada saatnya akan membuahkan hasil. Nah ning ngono akhirnya alhamdulillah, nggak akan pernah ada putus asa, nggak akan pernah mengeluh, karena setiap baik ataupun buruk itu Allah punya rencana yang terbaik untuk masa depan kita. Lah kula umpama anak kula wingi kok getun, ya Allah le wis susah wis meh guys, itu akhirnya gak barang roh ngene, alhamdulillah gak di sana, kan ngono akhirnya. Susah itu mesti ngoten. Ngoten ya. Ya oke, sama saya kita mikir ngoten nggih. Makanya bergaul dengan orang yang ahli ilmu, kemudian ngaji, ini dalam rangka untuk supaya kita tidak gampang putus asa, supaya kita pandai mensyukuri nikmatnya Allah. Di samping itu harus banyak berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, karena untuk menjadi pandai mensyukuri nikmat Allah itu gak gampang. Kanjeng Nabi kemudian mengajarkan seperti itu. Saya kira demikian, bila ada kurang beliau mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.